Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia review manga One Piece chapter 1189, dimana karena full cerita One Piece udah kita bahas di video sebelumnya, kali ini kita akan cuman bahas poin pentingnya aja, karena aku yakin kalian butuh penjelasan. Nah, kita mulai dengan cover chapter 1189. Di cover ini, walaupun ini cover request, tapi menarik ya, karena di sini trio monster berubah jadi 3 wise monkey, yaitu simbol terkenal dari Jepang. Sanji sebagai kaki Zaru, yaitu Heart No Evil, tidak mendengar kejahatan. Zoro sebagai Iwazaru, Speak No Evil, jangan mengucapkan kejahatan. Sementara Luffy, Mizaru, See No Evil, yaitu jangan melihat kejahatan. Dimana ya trio monster seperti itu, karena dibacotin Nami di sini yang kita lihat di covernya itu emang berulah ya. Artinya yang menjadi sosok evil di sini adalah Nami. Dan pertanyaanku satu di sini, apakah ada foreshadow atau semacamnya? Apakah Nami emang evil di sini? Maksudku, Nerona Nami. Atau ini adalah cara bagaimana trio monster akan melawan Evil? Karena faktanya di Elbap saat ini mereka melawan Evil dan mereka kesulitan. Yap, chapter 1189 dimulai dengan kondisi Luffy yang sangat mengerikan. Luffy ditusuk Imu hingga ke dahan pohon dan terpaku di sana. Kondisi Luffy benar-benar buruk, bahkan Usopp dan Jinbe merasakan bahwa haki Luffy mengalami turun secara drastis. Yang mana ya perlu diingat di sini kita semua tahu sejak Aquano, ketika Luffy dalam wujud gear 5-nya, hakinya begitu meluap-luap. Jadi jika Usopp dan Jinbe merasakan haki Luffy turun drastis, jelas itu pertanda buruk. Maka daripada itu, kenapa Usopp bertanya apakah Luffy baik-baik saja. Nah, kemudiannya kita melihat kondisi Luffy di sini yang terpaku di situ benar-benar tidak bisa bergerak. Dan Imu kemudiannya menjelaskan kepada kita bahwa Luffy tidak akan bisa bergerak karena Luffy telah ditusuk dengan pedang yang menyerap energi kehidupan. Jadi ya, pedang Imu yang ini yang bernama Fohu, yaitu Sword of Nothingness atau Void, itu benar-benar mengerikan, menyerap energi kehidupan dari targetnya. Sebelumnya pada chapter yang lalu, pedang ini ya ketika dihunuskan oleh Imu membuat pohon ataupun ranting, daun dan apapun itu di sekitarnya menjadi layu, kering seperti itu. Dan kali ini membuat Luffy tidak bisa bergerak. Yang mana jelas satu pertanyaannya, kenapa Luffy nggak layu seperti pohon? Jadi apa yang dimaksud dengan menyerap energi kehidupan ini? Entahlah ya kalau soal itu. Tapi ya, berdasarkan ucapannya Jinbe dan Usopp, haki Luffy melemah. Sementara kita tahu wujud Gear 5 Luffy menjadi energi khusus bagi Emmet. Selama tidak ada energi itu, Emmet tidak bisa bergerak. Jadi apakah yang terjadi kepada Luffy itu sama kayak Emmet? Energi Drum of Liberation, energi kebebasan diserap, sehingga itulah kenapa Luffy tidak bisa bergerak, bukan layu atau kembali ke wujud normal. Dan secara pemaknaan ini benar-benar secara harfiah kebebasan yang direnggut. Nah, oleh karena itu pedang ini emang memakan energi kehidupan, yaitu matahari, membuat pohon layu dan kering kerontang, membuat sosok yang dijuluki sebagai Sun God, Dewa Matahari, tak bergerak. Kemudian setelah Imu menusuk Luffy dengan satu pedang, tampaknya Imu tak puas. Imu mengeluarkan satu pedang lainnya, tapi kali ini pedangnya itu pedang 2 mata. Sebelumnya pedang ini itu kayak samurai atau kayak katananya Roger, yaitu pedang yang tajam di satu sisi. Tapi kali ini pedangnya tajam di 2 sisi, alias pedang bermata 2. Dan nama pedang itu adalah Fragarax, Sword of the Sea God. Dan belum diketahui atau dijelaskan sama Imu apa fungsi pedang ini. Tapi kalau kita bisa melihatnya di panel ini, dahan pohon yang udah kering ketika pedang itu dihunuskan, itu membuat dahan pohon tadi hancur seketika. Nah, berdasarkan hal tersebut, mungkin bisa kukatakan kalau pedang ini adalah pedang batu laut.
Karena fenomena yang terjadi pada dahan ini menyerupai proses pelapukan akibat unsur laut, terutama sifat garam yang dapat menarik kelembapan dahan yang sudah kering, kehilangan air, bahkan kehilangan energi kehidupan, hanya menyisakan struktur serat yang rapuh. Jika efek garam tersebut dipercepat secara supranatural seperti omen ini, maka proses pelapukan yang biasanya berlangsung sangat lama dapat terjadi secara instan. Tapi, apa efek yang sebenarnya terjadi kepada Luffy saat ditusuk? Jika pedang Void tadi membuat pohon jadi layu atau kering kerontang, tapi saat menusuk Luffy, efeknya Luffy tidak bisa bergerak. Nah, apa yang terjadi kepada pedang ini? Pedang Sword of Seagate ini. Kalau dilihat-lihat ya, Luffy banyak banget mengeluarkan darah di sini. Tapi apa yang terjadi sebenarnya kepada Luffy tentu saja belum dijelaskan oleh Imu di sini. Ataukah efeknya emang tidak bekerja, makanya Imu langsung ganti senjata? Apakah juga Seagate atau Dewa Laut tidak pernah menganggap Dewa Matahari sebagai musuh? Soalnya keterangannya di mural begini ya di dunia kedua. Manusia membunuh matahari dan menjadi dewa, dan Dewa Laut mengamuk. Tapi ya, belum ada kejelasan apapun terkait hal ini. Jadi, untuk saat ini kita cuma bisa bilang, oh ini toh pedang Seagate. Kemudian, seperti yang gue bilang tadi, Imu kemudiannya mengeluarkan kapak Shanting. Imu memilih kapak dengan alasan serangan dengan kapak tidak hanya menusuk tubuh Luffy, tapi juga merobeknya atau menebas. Buset dah, psikopat banget ini Imu ya. Tapi serangan Imu kali ini dihentikan oleh Gaban, dan Luffy berhasil pula diamankan oleh Gaban. Gaban memotong batang yang menjadi tempat Luffy dipaku, dan pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan menangkap Luffy di sana? Apakah Luffy akan terjatuh begitu saja dari sana? Itu akan kita ketahui jawabannya di next chapter. Cuman ya minggu depan libur ya. Namun, kita kembali ke awal ya, dan berbicara kembali soal monyet tadi di cover itu. Three Wise. Luffy sebagai monyet ini adalah Mizaru, si Noevil, mengendalikan apa yang ia lihat. Dimana ya, simbol ini adalah simbol yang terkenal di Jepang, dan tentu saja itu hal yang sangat menarik. Dan salah satu makna atau bahkan tujuan dari simbol ini itu adalah mengendalikan kebencian atau nafsu. Menurutku, kata tersebut atau istilah tersebut akan sangat cocok untuk Luffy melawan Imu. Apalagi ya setelah semua yang terjadi kepada Luffy saat ini yang diakibatkan oleh Imu. Contoh saja di chapter kemarin setelah diserang oleh Imu, Luffy sempat merasa ataupun kebencian muncul di dalam dirinya terhadap Imu. Jadi ya kedepannya bagaimana jika Luffy benar-benar di Gear 5 yang benar-benar tanpa kebencian. Dan benar itu akan menjadi sosok yang hanya akan membawa tawa, sosok Nika yang sesungguhnya. Sementara kita beralih ke Zoro. Zoro adalah monyet yang tutup mulut alias Iwazaru, sebuah simbol yang tujuan salah satunya adalah mengendalikan amarah dan ego. Di chapter ini Zoro melawan Sommer yang diberi buff habis-habisan, dan kita bisa melihat bagaimana serangan mutlak Zoro benar-benar bisa ditangkis dan juga di-counter, dipentalkan, dan dibuat malu Zoro di sini. Jelas ini adalah masalah besar bagi Zoro, dan jelas ini bisa menyenggol egonya Zoro. Dan singkat saja untuk Zoro, aku penasaran bagaimana teknik Zoro yang waktu di Alabasta saat itu ya, yang lawan Mr. One menebas yang hanya ingin ditebas. Itu sangat cocok dengan simbol monyet ini. Berbicara jika hanya kau ingin berbicara. Buat serangan lembut yang jika nantinya digabungkan dengan akhir raja itu jadi seperti apa? Aku penasaran. Tetapi harusnya inilah cara mengalahkan Sommer dengan pedangnya, yang kebetulan juga nama dari pedang yang dimiliki Sommer saat ini itu adalah pedang kemarahan Graham. Jadi ya, berdasarkan monyet ini, sekali lagi Zoro akan mengendalikan amarahnya untuk mengalahkan Sommer dengan pedang kemarahannya itu.
Kemudian, kalau bicara Sanji, Sanji adalah Kikazaru, monyet yang menutup telinganya, yang merupakan simbol yang salah satu tujuannya adalah agar tetap tenang di segala kondisi. Sama seperti Zoro, Sanji di sini juga ngelawan Killingham yang dapat buff senjata juga dari Imo. Walaupun adegan Sanji cuma sepanel, kita tahu kalau Sanji kondisinya sama seperti Zoro, yaitu juga kesulitan menghadapi Killingham. Dan jujur, aku nggak tahu apa yang akan terjadi untuk Sanji selain soal Haki Raja ya. Tapi menurutku, Sanji sudah melakukan apa yang menjadi simbol Kikazaru ini. Sanji sudah mengabaikan replay dan anak-anak yang diculik demi fokus dengan Killingham. Jadi menurutku untuk Sanji ya, asalkan dia fokus dengan Killingham, itu udah menjadi cara mutlak untuk Sanji mengalahkan Killingham. Kemudian ya, chapter kali ini tidak hanya menyoroti apa yang terjadi kepada trio monster dan juga Gaban, tapi kita akan bahas kelanjutannya di next video ya, alias part kedua. Jadi video kali ini adalah part ke-1. Bener dah, panjang banget ini kalau disatui 30 menit ntar.